Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, juga pemirsa radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun berada, juga streaming Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum sekalian berada. Marilah kita meluruskan niat untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada acara yang diberkahi ini, yakni majelis ilmu. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Arba'in Nawawiyah yang disarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah. Pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui dalam hadis para sahabat yang bertemu dengan Jibril. Mari kita petik pelajaran apa yang bisa diambil, buah apa yang bisa kita nikmati untuk agama kita dari malaikat Jibril alaihissalam yang dia tiba-tiba muncul di majelis yang mulia yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berpakaian yang serba putih, yang rambutnya rapih, yang tidak ada bekas safar berpergian pada dirinya. Ini menunjukkan pelajaran yang kita ambil pada pertemuan terakhir adalah berpakaianlah yang bagus tatkala antum berada di majelis ilmu. Tatkala antum pergi ke masjid, berpakaianlah cari yang paling terbaik, yang terbagus yang Anda miliki. Antum sekalian tahu, hari Ahad di mana para orang-orang Nasrani pergi ke gereja. Lihat cara mereka berpakaian. Tentu pakaian mereka adalah pakaian-pakaian yang terbaik, terbagus yang mereka kenakan. Mereka sangat menghormati tempat ibadah mereka. Dan ini lebih utama adalah orang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk dia berpakaian, berdandan yang terbaik tatkala pergi ke rumah ibadahnya, tatkala dia ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala tentang hadis yang mulia ini. Tatkala malaikat Jibril yang berubah bentuk dengan izin Allah menjadi seorang laki-laki yang tampan, berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang al-Islam. Setelah merapatkan lututnya kepada lutut Rasulullah, setelah
meletakkan telapak tangannya ke pahanya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanya? Akhbirni anil Islam. Ay bayyin li haqiqatal islami. Jelaskan kepada aku hakikat Islam. Li'annahu labudda min ma'rifati haqiqatil islami. Maka tidak bisa tidak, wal ikhwah. Dan seharusnya kita ini mengenal tentang hakikat keislaman, hakikat agama Islam. Islam yang benar itu apa? Fala yakfi annal insana yantasibu ilal Islam au yaqulu ana muslim. Maka enggak cukup seseorang itu hanya menasabkan, hanya berintisab, ngaku-ngaku yang dia mengatakan saya ini orang Islam. Ini la yakfi. Tidak cukup. Tidak cukup hanya ditulis di bitokoh, di KTP antum sekalian. Karenanya apabila dia belum mengetahui hakikat Islam, maka dia tidak bisa beramal dengannya. Ya tidak. Antum menginginkan sebuah kendaraan yang bernama mobil. Antum tidak tahu di mana posisi setir, di mana posisi persneling, ya, yang bisa menggerakkan mobil tersebut. Maka antum tidak akan pernah bisa mengamalkan mobil tersebut, bisa mengendarai mobil tersebut. Maka harus mengetahui. Dan ini Islam yang menjadi agama kita, yang tatkala selalu kita tulis apabila ada persyaratan agama apa, pasti nulisnya Islam. Apakah sekedar begitu kita mengetahui Islam? Hendaknya dia harus mengetahui lebih dalam. Karena apabila beramal terhadap sesuatu, kalau dia tidak mengetahuinya, maka ini adalah kebodohan yang menjadi pilotnya, kebodohan yang menjadi supirnya. Maka ayuhal ikhwah, tidak cukup kita bernasabkan ngaku-ngaku Islam bersama kebodohan. Tidak mungkin. Bal labudda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addih. Tetapi harus dia mengenal hakikatnya sampai dia bisa menjalankan, bisa dia menemukan dari sisi yang dia cari, dari sisi yang dia tuntut. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum di thalabatil ilmi. Selamat datang kepada penuntut ilmu yang baru datang. Nah, Nabi SAW bersabda, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, Islam itu adalah engkau bersahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menuju sana. Jika engkau mampu berbuat demikian, yakni berhaji ke Baitullah. Inilah ikhwah arkanul khamsah
rukun-rukun yang 5. La budda min adaiha ma'atiqadil qalbi. Yang tidak bisa tidak, maka harus kita kerjakan rukun-rukun yang 5 ini bersama keyakinan al-qalb, keyakinan yang ada di dalam hati. Wa ma zada ala hadhihi al-khamsati minal wajibati aw minal mustahabat, dan tidaklah bertambah atas yang 5 ini daripada kewajiban-kewajiban juga yang mustahab, yang nafilah, yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan keharaman-keharaman, juga meninggalkan kemakruhan. Fa innahu, maka sesungguhnya itu mukammilun li hadhil arkan, itu akan dapat menyempurnakan rukun-rukun yang 5. Rukun-rukun 5 yang kita ketahui tadi, ya, bersahadat, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Kalau kita mengerjakan yang lain lagi di antara kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan, yang mustahab, yang sunnah-sunnah dari Nabi kita kerjakan, dan juga kita meninggalkan keharaman-keharaman yang telah Allah haramkan, juga Rasulnya haramkan, juga meninggalkan yang makruh, yang dibenci oleh syariat, ini akan menjadi sempurna rukun-rukun yang 5 ini. Ada kalanya antum menyempurnakan dengan kewajiban, ya. Kemudian ada sisa yang lain yang antum bisa laksanakan, ya, mengamalkan sunnah-sunnah, mengamalkan yang disukai, dianjurkan, mustahab. Adapun apabila seorang hamba meninggalkan rukun-rukun ini atau meninggalkan sesuatu darinya, maka ini tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan bermanfaat daripada antum sekalian yang telah mengerjakan daripada kewajiban juga mustahabat yang lain, sunnah, amalan sunnah yang lain. Karena kenapa? Kalau dari 5 rukun itu antum tinggalkan salah satunya, ya, walaupun antum sudah mengerjakan yang wajib-wajib, mengerjakan yang sunnah-sunnah banyak, ya, ini tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah. Kenapa demikian? Karenanya lam yabni ala asasin, dia tidak membangun dari dasar. Fal bina'u innama yaqumu ala asas, maka membangun itu harus dimulai dari dasar. Ya, ada yang arsitek di sini atau calon arsitek, pastilah dia membangun bangunan dari pondasinya, dari dasarnya. Ini rukun yang 5 ini yang menjadi pilar Islam. Ya, fa hadhil arkan laisat hiya kulla al-Islam. Rukun-rukun 5 ini, ya, ini bukanlah seluruhnya Islam. Hanyalah dia sebagai pilar-pilar saja, sebagai penyangga-penyangga saja. Da'aimu, sebagai da'aim, sebagai penyangga-penyangga. Maka Islam ini luas. Wa kullu ma amarallahu bihi wa tarku ma naha anhu fa innahu minal Islam. Karenanya setiap yang Allah perintahkan dan setiap yang Allah suruh tinggalkan, maka ini Islam. Antum disuruh 5 waktu, ini bagian dari Islam. Antum disuruh meninggalkan makan babi, ini bagian dari Islam. Antum disuruh melihara jenggot, ini bagian dari Islam. Antum disuruh untuk memakai celana di atas mata kaki, memakai sarung di atas mata kaki, ini bagian dari Islam.
Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati itu adalah muslim yang menyelamatkan muslim lainnya dari lidahnya, dari perkataannya, dari tangannya, dari perbuatannya. Dan al-muhajir, orang yang hijrah, ya, adalah orang yang berpindah, orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Ya, maka itulah sejatinya orang yang hijrah. Antum mengklaim ada komunitas hijrah, tapi antum masih menginginkan kalau di masjid di depannya ada tempat nongkrong, musik-musik. Ini belum hijrah sejati. Ya. Naam ayyuhal ikhwah. Inilah Islam yang dia meliputi perbuatan, perintah juga meninggalkan yang dilarang. Perintah lawannya larangan. Tidak pernah bisa dua ini terlepas. Ada perintah, ya ada larangan. Inilah. Ya, maka hidup itu demikian. Seorang karyawan diperintahkan oleh atasnya untuk kerja dari jam sekian sampai sekian. Dilarang keluar kantor tanpa izin. Nah, ini ada. Kita apalagi hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Ya, Allah memerintah, ya udah laksanakan. Allah melarang, ya udah tinggalkan. Ini sangat mudah kalau dia mengerti Islam secara benar, secara hakikatnya. Tidak ada perlawanan dari jiwanya, dari hatinya. Jika berkurang sesuatu, ya, maka yang mengurangi daripada rukun-rukun itu, maka belum benar keislamannya. Dia hanya mau zakat aja, mentang-mentang orang kaya, ya, nggak usah sholat, saya nggak mau rukun yang sholat, nggak mau rukun yang puasa, bikin lapar, saya nggak mau, atau haji aja dia mau deh, karena travel senangnya berpergian, dia maunya yang itu aja, menunaikan zakat sama traveler, pergi haji, tapi akhirnya nggak benar ya, niatnya harusnya beribadah kepada Allah, dia maunya yang jalan-jalan. Ini nggak sempurna, ya, dia mengurangi rukun-rukun yang lain, maka tidak sah keislamannya. Dan apabila, ya, dia mengurangkan yang lainnya, ya, menjadi Islamnya kurang, lantaran dia meninggalkan apa sesuatu yang dia tinggalkan itu, maka ini tidak sah keislamannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Allah Ta'ala memulai dengan harfu ya nida, ya seruan, ya menyeru. Kalau udah diseru ini berarti woro-woro, ini harus perhatian seorang hamba ini. Tatkala ada firman atau tatkala ada hadis yang memakai harfun nida, ini benar-benar suatu yang mesti diperhatikan. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, udkhulus fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, sempurna, secara menyeluruh. Jangan rukun Islam yang 5 antum hanya butuh 2 saja, ini nggak boleh, nggak sah. Ya, ambil pilar yang 5 dalam Islam, kita ambil.
Ya, masuklah ke dalam Islam kullih, seluruhnya. Fala ta'khudhu ba'duhu wa tatraku ba'dahu. Maka enggak boleh mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh sesuai selera menu. Jika kita ke resto, bukan itu Islam. Ya. Bal ya'khudhul muslimu minal islami ma yastati'. Tetapi dia seorang muslim itu mengambil Islam ini apa yang dia mampu. Wala yaktasiru ala ba'dihi. Tidak boleh dia membatasi dirinya pada sebagiannya. Yang dia katakan ini cukup misalnya. Maka tidak boleh ayyuhal ikhwah. A'azani Allah wa iyyakum. Maka simak baik-baik tentang definisi Islam. Dia itu adalah al-istislamu lillahi. Menyerahkan kepada Allah. Menyerahkan diri untuk Allah. Dengan apa? Bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah ta'rif definisi Islam. Menyerahkan diri kita dengan kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu, tunduk patuh padanya. Dengan juga ketaatan. Dan kita bara'ah, berlepas diri. Dari apa? Dari kesyirikan juga para pelakunya. Kita berlepas diri. Kita enggak teman-temanan sama mereka. Ya. Kita enggak berloyalitas kepada pelaku syirik. Kepada kesyirikan dan para pelakunya itu. Inilah makna Islam secara apa? Umum. Ta'riful 'am. Antum mudah-mudahan sudah mengetahuinya. Atau yang belum, ini antum harus camkan baik-baik. Antum beragama Islam, apa arti Islam? Antum harus jawab. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya, melakukan ketaatan dan berlepas diri kepada kesyirikan dan para pelakunya. Secara umum demikian. Dan sedikit sekali orang Islam mengetahui definisi ini. Dia hanya tahu Islam luarnya saja. Ramadan puasa, habis puasa lebaran. Nah itu doang. Dia hanya tahu sholat di Idul Fitri atau Idul Adha saja. Wah ya'udzubillah. Atau tahu karena hanya mengamalkan yang itu saja. Jamaah yang Allah muliakan. Syekhul Islam, ya, yang tadi itu adalah nukilan dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang masyhur, Salasatul Usul. Wa hadhil khamsatu hiya arkanuhu wa da'aimuh. Rukun-rukun yang 5 adalah penyangga, ya pilar-pilar, dan itu bukanlah mewakili Islam seluruhnya, tetapi dia adalah sebagai yang dibangun. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5. Syahadati alla ilaha illallah dan seterusnya. Dan akan datang penjelasan hadis Ibnu Umar ini. Inilah 5 yang menjadi bangunan Islam, dibangunnya Islam dengan 5 ini.
Ya, dia adalah qawaiduhu wa asasatuhu. Dasar qawaid, kaidah-kaidahnya. Qawaid itu dasarnya, asas-asasnya. Maka disebutkan di sini tadi bahwasanya rukun Islam adalah 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa tasum Ramadan wa haju baitillahil harami liman istata'a ilaihi sabila. Inilah rukun-rukun yang nampak yang kita bisa mengamalkannya, yang kita bisa melihatnya jelas. Adapun kita harus mengetahui satu persatu dari rukun-rukun ini secara tafsil, secara rinci. Rukun yang pertama apa tadi? Syahadatan. Li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra. Tidak cukup hanya satu saja tanpa yang lain. Harus syahadatan, harus persaksian yang 2. Gak boleh 1. Seandainya bersaksi alla ilaha illallah saja, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa angkara anna Muhammad Rasulullah, mengingkari syahadat Muhammad Rasulullah, maka ini enggak sah syahadatnya. Dia mengakui syahadat Allah, tapi dia yang tidak dia mengingkari Muhammad sebagai Rasulullah karena dia mau punya nabi yang lain. Ya, seperti siapa? Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, tidak mengakui Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib sebagai penutup nabi. Dia mau membuat nabi yang lain, maka la yasih, tidak sah, dan ini batal keislamannya. Atau dia belum mengetahui la ilaha illallah, yang belum bermanfaat syahadatnya ya dengan risalah, maka tidak harus 2 syahadat. Fala budda minasyhadatain jami'an, bersama-sama harus dikumpulkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat yang pertama disebut juga syahadat tauhid, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, maknanya ini adalah ifradullah bil ibadati, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Adapun syahadat anna Muhammad Rasulullah, maknanya adalah ifradun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba' wal iktida', mengesahkan atau menunggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dia mengikutinya, ittiba, juga mencontohnya. Ya. Mengikuti siapa kamu jadi orang Islam? Masa mengikuti Mirza Ghulam Ahmad misalnya? Gak boleh, harus mengikuti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, karena dialah Rasulullah, Khatamun Nabiin, penutup para nabi, yang harus diikuti, harus dicontoh. Li'annahu mubalighun anillahi jalla wa ala, karena dia itu adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, pengemban risalah. Maka bukanlah maksud syahadatain itu dengan melafazkan saja. Ya, dengan hanya melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan itu maksudnya saja. Ya, sebagaimana seorang mu'alaf yang baru mendapatkan taufik hidayah kemudian dia melafazkan syahadatain,
Ya, bukan hanya lafaz saja. Bal labuda minal amali bihima. Bahkan tetapi dia harus beramal dengan kedua konsekuensi syahadatain tersebut. Maka mana asyhadu alla ilaha illallah ay maksudnya a'tarifu wa auqinu bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Aku mengetahui, aku berkeyakinan bahwasanya tidak ada ma'bud. Apa ini? Yang disembah. Bihaqqin dengan hak, dengan benar. Illa Allah, kecuali Allah. Maka la di sini, lam alif di sini la adalah nafiyah lil jins, menafikan. Ilah adalah isimnya. Yang dia mabniun ma'aha alal fathi, tetap keadaannya dalam keadaan fathah. Ilaha fi mahalin nasab, dalam keadaan nasab, dan khabarnya adalah muqaddar takdiruhu bihaqqin, tidak ada ilah, ya, maka takdirnya perkataan la ilaha bihaqqin, tidak ada ilah dengan benar. Bukanlah makna la ilaha itu bahwasanya di sana tidak ada ilah-ilah, bukan. Ya, bukanlah maksud di sana menafikan ilah-ilah. Tetapi maksud menafikan ilah-ilah, ya, yang benar, menafikan ilah-ilah. Karena ilah-ilah itu banyak. Ya. Karena alihatun ilah-ilah, kalau terjemahannya Tuhan-Tuhan itu banyak. Ya, nggak tahu ilah ini kok diterjemahkan di Indonesia jadi Tuhan. Dari bahasa mana itu ya? Coba Tuhan 10 kali ngomong. Jadi apa? Jadi apa? Jadi hantu, Tuhan tuh. Masa jadi hantu? Ya demikianlah memang terjemahan Indonesia Tuhan. Maka Tuhan itu banyak, ya, bahkan batil. Di antara manusia ada yang dia menyembah asyams, Tuhannya dijadikan matahari, dijadikan Tuhannya. Di mana ini? Jepang. Dan di antara manusia ada yang man ya'budul qamar, ada yang menyembah bulan. Ya, di antara mereka ada yang menyembah kawakib, bintang-bintang. Wa minhum man ya'budu syajar, dan di antara mereka manusia ada yang menyembah pohon, wal hajar, batu. Ya, kalau batu banyak di negeri kita, antum sudah saksikan. Batunya cuma diukir dulu, dibuat biar ganteng, disembah, diibadahi. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah amwat, mayat-mayat, wal qabur wal adrihah, kuburan disembah. Ya, pas digali ternyata nggak ada orangnya, dibohongin. Ya, ada gitu kejadiannya. Ya, karena sukanya yang mistis-mistis, ya, maka dibuat-buat sama orang jahil, maka pengikutnya juga orang-orang jahil. Ya, bahkan ya ikhwah, antum tahu sendiri, ada di antara mereka yang menyembah siapa? Ya'budul baqar, sapi. Ya, disembah sapi. Wa kunna maujud fil Hindi, ada di India. Orang Hindu menyembah sapi. Sampai ini menjadi permusuhan yang sangat syadid di India itu. Ya. Sampai-sampai orang Hindu mengatakan apa? Kalau lagi mereka orang Islam yang di sana mau memotong, lebih baik berkelahi dulu, nyawa saya taruhannya. Seekor hewan, ya, dipertaruhkan dengan nyawa manusia. Ini kemana akalnya?
Ya. Bal hunaka man ya'budul furuj. Bahkan di sana ada yang menjadikan farj, kemaluan jadi sesembahan. Wa ya'udzubillah. Maka ikhwah, alihah, Tuhan itu kathiratun, banyak. Walakin al-ilah al-haq, tetapi ilah yang hak diibadahi, yang benar itu adalah cuma satu, dia adalah Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Al-Hajj ayat 62, di mana ayat yang mulia ini telah menjelaskan, menegaskan itulah bahwasanya Allah dia adalah yang hak, dan bahwasanya selain yang disembah darinya huwal batil, batal semuanya, gak sah. Wa anna Allah huwal ali, karenanya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Inilah dalil yang menunjukkan tidak adanya ilah yang hak kecuali Allah Jalla wa'ala. Apa sudah banyak kaum muslimin mengetahui hal ini? Belum. Kalau mereka tidak mempelajari ilmunya terhadap agamanya, mereka tidak akan tahu selama-lamanya. Mereka akan menganggap semua agama sama. Bahkan mereka yang dibayar suruh mengiklankan ya tentang pluralisme ini terhadap agama. Ini musibah. Sampai-sampai kalau orang yang berpikiran semua agama sama, musibah akalnya di mana? Nah, apa sudah azan? Azan, mau azan dulu? Ya, mungkin ada suara azan di masjid sebelah. Ini menandakan kita juga sebentar lagi akan mengumandangkan azan. Allah Ta'ala alam, nanti kita lanjutkan di ba'da isya insyaallah ta'ala. Kita tutup dulu saja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Curang Bandung, juga pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun antum berada, juga Tarbiyah Sunnah Channel streaming YouTube dimanapun antum berada. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, karena acara ini merupakan acara untuk mencari ridha Allah, untuk mencari wajah Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan kaji kita pada sesi kedua ba'da isya ini, masih hadis tentang bertemu Jibril. Kita petik pelajaran dari malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam. Tadi kita telah mengetahui daripada ta'riful Islam, definisi Islam secara umum. Dan dia itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mengesahkan Allah, dengan kita tunduk patuh padanya, kita taat kepada Allah, dan kita berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelakunya. Inilah secara umum makna Islam.
Adapun yang Nabi sebutkan tatkala ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam, ay bayyin li, jelaskan kepadaku tentang Islam itu, hakikat Islam. Nabi menyebutkan antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat wa tasumur ramadan wa tuhajjal bait ila ilaihi man istata'ta ilaihi sabila. Yang disebutkan oleh Nabi tentang Islam adalah engkau bersyahadat, syahadatain. Yang dua ini harus dikumpulkan bersama, yang tidak boleh dihilangkan salah satunya. Engkau menegakkan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu. Dan kita telah juga mengetahui tentang makna syahadatain. Syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, bersaksi bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Karena ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan itu banyak, namun yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Luqman ayat 30 Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah lah, dialah yang berhak, yang benar untuk disembah, dan bahwasanya apa-apa yang diseru, apa-apa yang disembah min duni, daripada selainnya, maka itu adalah batil, batal, enggak sah, enggak benar. Itu al-ilah. Ikhwah, ada sebagian manusia yang dia mengatakan ilah itu, ya, la ilaha maujudun, tidak ada ilah yang ada. Dan ini sebenarnya enggak benar. Sesungguhnya ini ghairu sahih, tidak sahih, tidak benar. Fal alihatul mawjudah kasiratun, karenanya ilah-ilah itu ada dan banyak, yang tadi telah disebutkan. Ya, Tuhan-Tuhan itu banyak. Dan setiap, ya, yang diketahui bahwasanya manusia yang dia menyembah ilah-ilah itu yang beraneka ragam, yang berpencar-pencar. Sejak terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat, maka kesyirikan itu akan terus ada. Wal ma'budat maujudatun wa kasiratun, dan yang disembah-sembah itu juga ada dan banyak. Namun yang harus kita bold, tebalkan, garis bawahi, adalah al-ilah yang hak. Ilah yang benar, Tuhan yang benar untuk disembah, dia adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Surat Az-Zukhruf ayat 84. Dan dialah yang ada di langit ilah, dan yang di bumi ilah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya baginya uluhiyah al-haqqah. Peribadatan yang benar hanya Allah lah yang harus kita persembahkan. Uluhiyah, keibadahan, uluhiyah, ilahiyahnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain itu, uluhiyah, ketuhanannya batilah, batil, enggak benar. Dan sesembahan selainnya juga tidak benar. Inilah ayyuhal ikhwah, makna daripada la ilaha illallah. Ya, inilah makna la ilaha illallah daripada ahli
ya dari sisi bahasa yang sudah mematahkan pendapat-pendapat lain. Dari segi bahasanya sudah bisa membantah argumen-argumen mereka yang membolehkan memiliki Tuhan-Tuhan lain. Nah, harus diketahui la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yang ini kalau dibuat rukun, maka rukunnya dua, yaitu rukun yang pertama an-nafyu dan rukun yang kedua al-itsbat. An-nafyu pada perkataan la ilaha, menafikan ilah-ilah yang lain. Dan itsbat adalah illallah, menetapkan hanya Allah yang berhak, yang benar untuk disembah, yang diibadahi. Kita masuk ke syahadat yang kedua, dialah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah a'tarifu wa aqarru anna Muhammadar Rasul minallah. Aku mengetahui dan aku berikrar bahwasanya Muhammad itu adalah utusan dari Allah. Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya. Manusia yang ada di belahan timur, manusia yang ada di belahan barat, dari kutub utara, kutub selatan, yang adanya namanya manusia, maka Allah mengutus Muhammad kepada mereka semua. Ya, bahkan kepada jin. Maka seharusnya di antara ikrar tentang kerisalahan yang nampak maupun yang batin, ya, yang kita lisankan dengan lisan kita, ucapkan dengan lisan kita, yang batin kita, qalbi kita juga harus meyakini, mengikrarkannya. Adapun orang yang dia bersaksi bahwasanya Rasulullah dengan lisan, tapi dia mengingkari, qalbinya mengingkari, hatinya mengingkari, maka ini namanya apa? Munafik. Ya, secara lisan dia ngakui, ya lisan aja, tetapi hatinya mengingkari. Ya, Muhammad adalah utusan Allah, tapi hatinya nggak nerima semua ajarannya. Ini munafik. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepada kamu orang-orang munafik yang mereka mengatakan, nashhad, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau ini benar-benar utusan Allah. Sedangkan Allah ya'lam, Allah mengetahui, ya, innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau memang benar-benar utusannya. Dan Allah juga bersaksi, menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar berdusta. Ya, Allah yang mengetahui orang-orang munafik hanya di lisan mengakui Muhammad adalah utusan Allah, tetapi hatinya tidak mengakui. Al-Munafiqun ayat 1. Inilah ikhwah, mereka mendustakan di dalam persaksian mereka. Karenanya mereka, ya, la ya'tarifuna laka birisalah biqulubihim. Mereka tidak mengetahui, ya, risalah dengan hati mereka. Hanyalah mereka dari lisannya saja, hanya lafaz dari lisannya saja. Inilah hanya dia mengambil keuntungan di dunia saja.
orang-orang munafik yang bersahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah cuman untuk mengambil keuntungan belaka, keuntungan dunia saja. Demikian juga orang yang dia mengetahui dengan risalah secara batin, namun dia enggan untuk melafazkannya secara zahir, hadza laisa bimu'minin. Ini juga tidak dikatakan orang beriman. Dia ngakuin saja Muhammad itu utusan Allah, tapi secara lisan enggak mau mengucapkan. Dan ini dikatakan juga bukan orang beriman. Orang-orang musyrik yang mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, maka dia orang-orang musyrik mengatakan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya, sungguh kami mengetahui, ya, sesungguhnya dia, ya, benar-benar kesedihan kamu yang mereka katakan, sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu, tetapi orang-orang yang zalim, ya, dengan ayat-ayat Allah mereka yajhadun, mereka mengingkari. Mereka orang-orang musyrik yang mengetahui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi mereka menahan karena sombong mereka, ya, karena juga mungkin mereka punya kedudukan, ya, mempunyai jabatan, ya, bahkan mereka karena kebodohannya. Inilah ya ayyuhal ikhwah. Begitu juga orang-orang Yahudi, kemudian Nasrani yang mereka mengetahui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya, di hati-hati mereka, tetapi mereka mengingkari dan dia tidak mau melisankan dengan lisan mereka. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah. Ya, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka, ya, kami datangkan mereka Alkitab, sedangkan mereka mengetahui, ya, didatangkan Al-Quran. Mereka tahu ini adalah Muhammad utusan Allah dan utusan terakhir. Tapi mereka enggan mengatakannya dengan lisan mereka. Hanya mengetahui dalam hatinya saja. Ya. Maka seharusnya dengan lisan juga dengan hati. Mengikrarkan, ya, di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Nah, ayyuhal ikhwah, inilah syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, masih banyak pelajaran yang harus kita ambil, kita petik dari syahadatain ini. Namun waktu juga yang mencukupkan pada malam yang Allah berkahi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita. Amin. Ya, ini umur yang panjang untuk ketaatan. Bukan umur panjang untuk memaksiati Allah wa ya'udzubillah. Dan kita berharap agar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saja. Sekiranya ana mohon maaf bila ada permasalahan yang belum atau masih belum dipahami, tafadhol dibuka mungkin sesi tanya jawab. Nah, ditulis boleh. Wadih, jelas ya tentang rukun
Islam yang pertama dialah apa? Syahadatan, 2 syahadat yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Naam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah adalah kekhilafan dari ana pribadi yang fakir ini, tentu juga dari bisikan syaitan. Wa ya'udzubillah, lanatullah alaihi. Kita akhiri majelis yang mulia ini sebagaimana Nabi mengajarkan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.